kita kan sebenarnya sudah terbiasa dengan model yang guna ulang gitu untuk urusan air mineral dan air minum ya. BPOM menunjukkan BPA menimbulkan risiko kesehatan terhadap kelompok rentan, bahwa memang dirasakan ada kampanye hitam begitu terkait dengan air kemasan yang mengandung BPA free. AMDK ataupun produk yang menggunakan galon guna ulang itu sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Teman-teman opini, kita setuju ya kalau sebuah peraturan kerap kali mengundang pro dan kontra, tanpa terkecuali dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM terkait label potensi bahaya BPA pada galon air minum dalam kemasan dengan bahan polikarbonat. Jenis kemasan galon yang paling banyak beredar di masyarakat. Gara-gara peraturan ini, semua orang angkat suara, mulai dari dosen, guru, akademisi, dokter, ahli nutrisi, ahli polimer, sampai aktivis punya opininya masing-masing. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Padahal kalau kita bedah nih ya, peraturan untuk membatasi atau bahkan melarang penggunaan kemasan BPA bukan hal yang baru di dunia. Setidaknya kurang lebih 10 tahun ini, negara-negara seperti Amerika, Kanada, Cina, Uni Eropa, Malaysia, dan juga Filipina sudah menerapkan peraturan ini. Namun, ada anomali sejak peraturan ini disahkan oleh BPOM pada bulan April. Gua dan tim opini menemukan adanya peningkatan jumlah artikel yang berisikan komentar-komentar dan narasi yang disampaikan oleh para pakar yang isinya kebanyakan menolak. Mulai dari akademisi, pakar kesehatan, hingga aktivis yang menyatakan bahwa aturan pelabelan BPA merupakan pembodohan publik. Apakah ini respon publik yang sesungguhnya? Atau ada sebuah gerakan masif yang sengaja digerakkan oleh pihak tertentu demi kepentingan bisnis? Berdasarkan hasil riset yang kita lakukan, sejak April 2024 lalu ketika peraturan ini diresmikan, tren pembahasan BPA terus meningkat loh. Kita juga menemukan ada 3 kali forum kesehatan yang isinya mengesampingkan bahaya BPA pada kemasan galon. Misalnya, dalam sebuah forum kesehatan yang kemudian dimuat di salah satu media daring, ada statement yang menyatakan bahwa tidak ada migrasi BPA dari kemasan air yang kita minum. Tegas pakar teknologi pangan IPB, Eko Haripurnomo, yang menilai bisphenol A atau BPA tidak membahayakan kesehatan dan belum ada hasil penelitian yang dapat membuktikan dampak BPA terhadap resiko kesehatan dalam galon guna ulang. Padahal kalau kita cek sebentar aja nih di Google, banyak banget riset ilmiah yang menjelaskan soal kaitan BPA dengan bahaya kesehatan. Semua ini membuat gue jadi bertanya-tanya, kok bisa ya cuy, masih ada anggapan pakar di media yang mengatakan bahwa BPA itu aman. Beritanya lumayan banyak lagi di jangka waktu yang berdekatan. Gue ambil salah satu contoh lain yang terbentuk, yaitu narasi yang bilang kalau BPA aman dan bisa termetabolisme di dalam tubuh. Setidaknya ada beberapa pakar yang berbicara hal tersebut. Tapi gue mau ngajak teman-teman mengacu kepada sebuah jurnal nih. Jurnal Biomed Central tahun 2024 ini bilang kalau BPA yang masuk dalam tubuh bisa berinteraksi dengan reseptor estrogen yang bisa mempengaruhi jalur metabolisme steroid. Hal ini mengarah kepada peningkatan resiko diabetes tipe 2. Dan dalam masa kehamilan, efek BPA juga bisa berpengaruh kepada gangguan perkembangan janin. Bahkan, potensi penyakit jantung di masa dewasa bagi sang janin. Di salah satu jurnal Oxford Academic yang terbit bulan Maret 2020, BPA terbukti dapat mempercepat perkembangan tumor pada hewan percobaan. Nah, apa kira-kira yang membuat BPA bisa luruh? Dari yang gue baca, potensi cemaran BPA pada galon air minum meningkat karena praktek pasca konsumsi yang kurang tepat. Misalnya, galon AMDK yang diangkut dengan truk terbuka terpapar panas matahari. Belum lagi tidak ada aturan berapa lama dan berapa kali galon bisa digunakan. Jadi nggak heran ya ketika BPOM menemukan 6 daerah yang melebihi ambang batas aman kadar dari BPA. Dan para ahli yang bilang BPA aman kayaknya abai deh terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Gini, gue paham sih masyarakat Indonesia dan juga pelaku industri mungkin sekarang lagi di fase adaptasi dengan peraturan BPOM ini. Dan gue juga percaya pasti nggak mudah buat Amerika, Kanada, Uni Eropa, Cina, dan negara lain waktu mereka menerapkan pembatasan atau pelarangan kemasan yang mengandung BPA. Cuman yang ganjel menurut gue, kenapa harus ada pihak-pihak yang mengaburkan fakta bahaya BPA? Kita bisa kok move on ke peraturan yang baru ini. Maksudnya gini, dalam opini gue, dengan kita mengkonsumsi air dalam kemasan galon guna ulang selama bertahun-tahun, dan sekarang gue terlihat
dan merasa sehat-sehat aja, bukan berarti aman kan? Karena efeknya bukan sekarang guys, tapi nanti di masa depan. Toh kalau dilihat, peraturan ini punya tujuan untuk melindungi kita kok. Dan yang namanya peraturan, menurut gue wajar aja untuk berubah. Gue kasih perumpamaan lagi deh. Misalnya gini nih, peraturan penggunaan helm buat berkendara. Coba lo tanya orang tua lo, yang terutama lahir sebelum 1970-an. Dulu mereka nggak apa-apa kan naik motor tanpa pakai helm. Terus 1971-an baru keluar tuh peraturan untuk pakai helm. Nah, di 2000-an awal baru disempurnakan lagi untuk helm yang sudah ada SNI-nya. Sebenarnya sih sama aja gue liatnya dengan peraturan BPA ini. Selama puluhan tahun kita minum dari galon yang berpotensi mengandung BPA dan mungkin kita nggak sadar. Makanya BPOM sekarang mewajibkan pelaku industri yang masih gunain galon polikarbonat untuk cantumin label potensi bahaya BPA. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk edukasi konsumen. Jadi, kita makin aware atas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Meskipun beragam opini dan statement dari masing-masing pihak, kayaknya kita sepakat bahwa BPA tetap berbahaya. Tapi menurut gua, di sini yang lebih bahaya adalah pihak-pihak yang coba mengaburkan faktanya. Selama kita lihat peraturan ini tujuannya baik, enggak merugikan masyarakat, kayaknya nggak ada salahnya juga untuk dijalanin kan? Menurut kalian gimana teman-teman opini?